Menyusui tentunya memang sangat penting dan menyusui ini juga sudah terus-menerus dikedepankan oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, dan kita akan membahasnya, dan tidak hanya membahas itu saja tetapi kita juga membahas buku ini. Jadi nanti ada hadiah 3 buah buku ya. Betul, Ini ada 3 buah Anda. buku. Betul, tapi caranya juga gampang banget. Silakan menjawab pertanyaan kami yang ada di Twitter @ims_net dengan hashtag #IMS_quizaimi. List pertanyaannya juga ada. Nah, nanti kita akan coba, silakan lihat di Twitternya. Ya. Iya, langsung saja kalau mau mendapatkan 3 buku Breast Friends. Dan kita akan membahasnya juga hari ini sudah 7 tahun AIMI berdiri. Dan kita akan membahasnya dengan Mbak Mia Susanto selaku ketua, dan juga ada Mbak Farah Diba, sekjen dari AIMI, dan Adenita, yaitu penulis dari buku ini, Breast Friends. Sebelum kita masuk ke yang lainnya, saya penasaran Breast Friends ini tentang apa sih, Mbak? Breast Friends ini pokoknya cerita tentang kumpulan ibu-ibu menyusui, ya, bagaimana perjuangan mereka pada saat mereka memberikan air susu ibu pada anak-anaknya. Tapi 22 yang dipilih 22 orang karena buku ini bercerita tentang perjalanan AIMI juga, dan AIMI itu didirikan oleh 22 founder yang tertera di akta ya, tapi pasti banyak sekali orang-orang yang berada di balik kekuatan AIMI dalam mengkampanyekan ASI. Oke, sejauh ini sudah berapa tahun sih AIMI ini berdiri? Kita baru saja, bukan baru saja, hari ini tepatnya adalah hari ulang tahun AIMI yang ke-7. Oh, bertepatan juga. Bertepatan ya. Dengan hari Kartini. Betul. Selamat ya. Terima kasih. Sejauh ini apa aja sih Mbak Mia yang sudah dicapai oleh AIMI? Saya rasa alhamdulillah sudah bisa dibilang lumayan banyak ya. Kita di Indonesia sudah punya 10 cabang tingkat provinsi selain daripada di Jakarta. Dan tentu juga pencapaian-pencapaian yang sifatnya nasional maupun internasional. Dan mungkin juga ini adalah salah satu kontribusi dari kehadiran AIMI adalah recently ini pemerintah mengeluarkan SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, di mana di situ kelihatan sekali bahwa terjadi kenaikan angka pemberian atau cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 10% gitu, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Jadi we hope, kita harap itu juga karena salah satunya kontribusi dari AIMI. Itu hadiah baik sih ya, Iya. di ulang tahun ini. Tapi iya, saya penasaran gitu, kalau misalnya saya kan memang belum mempunyai anak gitu, seberapa pentingnya sih menyusui untuk seorang ibu, dan koneksinya seperti apa sih dengan anak? Mungkin bisa diceritakan Mbak Diba? Iya, penting sekali karena menyusui pemberian ASI itu adalah blueprint kehidupan. Jadi mengawali dari tumbuh kembangnya, pemberian kasih sayangnya, tentu saja nutrisinya. Jadi kalau kita selalu bilang menyusui itu more than just a feeding, lebih dari sekedar memberikan makan, karena di dalamnya ada apa? Ada pelukan, ada tatapan, dia bisa mendengar detak jantung ibunya, jadi dia bisa merasakan. Jadi sangat-sangat menjadi modal dasar bagi setiap individu untuk modal dia untuk tumbuh dan berkembang gitu. Tentu saja tidak hanya secara fisik tapi juga emosional, spiritual. Jadi sangat penting. Oke, kalau dari penulis sendiri Mbak Adenita sendiri sudah berkeluarga, sudah punya anak? Sudah berkeluarga, ngata-ngata ya? Awalnya muda gitu ya. Jadi pengen kuliah lagi. Jadi juga sudah pernah melewati proses atau pengalaman menyusui anak? Kebetulan sekali saya bergabung di AIMI sebagai volunteer itu ketika saya mengalami kesulitan menyusui. Jadi saya sangat-sangat merasakan betapa pentingnya support group atau kelompok pendukung seperti AIMI ini, karena saya pribadi merasakan kesulitan itu. Kemudian waktu itu bisa ceritain kenapa? Apa yang membuat membuat kesulitan adalah ternyata ini dari sekian banyak kasus anak saya itu tali lidahnya pendek atau disebut dengan tongue tie, sehingga untuk menyusuinya itu perlu mendapatkan pendampingan dari konselor menyusui. Tapi jika saat itu saya tidak tahu informasinya, maka saya akan menyerah dan kemudian seperti layaknya yang terjadi mungkin akan diberikan asupan lain selain ASI. Tapi padahal semua permasalahan menyusui itu bisa diselesaikan atau bisa disolusikan ketika kita bertemu dengan konselor menyusui gitu. Dan hal itu ternyata belum banyak diketahui oleh orang lain gitu. Sejauh ini AIMI lah yang ikut mendorong peredaran konselor menyusui di Indonesia. Gitu ya. Konselor menyusui itu mengerahkannya itu seperti apa, Mbak? Jadi konselor menyusui itu adalah individu-individu dan tidak perlu yang berlatar belakang medis, siapapun boleh yang mengikuti pelatihan menggunakan modul 40 jam UNICEF WHO. Jadi mereka benar-benar dilatih dengan ilmu ASI, ilmu menyusui, dan ilmu
counseling, how to talk to a breastfeeding mother sehingga tidak judging, tapi justru memberikan encouragement, memberikan support. Karena sebagian besar permasalahan yang timbul seputar menyusui atau sebagian besar penyebab kegagalan pemberian ASI atau ASI eksklusif adalah salah satunya karena ibu kurang mendapatkan support serta bantuan teknis dari tenaga-tenaga yang terlatih seputar ASI dan menyusui. Oke, dan apakah ini di sini juga nanti diajarkan untuk mendapatkan support misalnya dari suami begitu? Pasti. Adrian memberikan support, ada Pasti, ini karena nggak? saya juga kan berusaha sebagai suami yang baik. Kita kan juga harus peduli ya tentang hal tersebut gitu kan. iya. Dan juga saya tertarik tuh tadi dengan pertanyaan Shana, seberapa besar sih pengaruh atau juga peran suami gitu dalam keberhasilan seorang ibu dalam memberikan ASI kepada anak-anaknya? Besar Ada nggak? ini ya, Sebagai sangat- foundernya komunitas Ayah ASI, silahkan mungkin Mbak Diba. Sangat besar. ada apa namanya quote bahwa kegagalan menyusui adalah kegagalan ayah, keberhasilan menyusui adalah keberhasilan ayah. Waduh, kok Ya. enak jadi ayah? Iya, kok jadi ayah? Pabriknya itu kan di sana, bukan di sini. Kok bisa begitu sih Mbak Diva? Ya, support yang pertama memang yang dibutuhkan oleh pasangan breastfeeding diet ini, ibu dan bayi, adalah ayah gitu. Dimana ayah bisa merangkul si istri selagi dia menyusui bayinya, itu sudah luar biasa menurut seorang ibu. Dan bisa meningkatkan yang namanya hormon oksitoksin, hormon cinta. Jadi ada dua hormon kan, hormon prolaktin dan hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini hormon yang mengalirkan. Kalau misalnya dia stres, takut, sedih, capek dan lain sebagainya, tiba-tiba ayahnya datang pulang dari kerja, sini mah aku pijitin, sini mah aku gendong bayimu gitu ya. Wah, ibunya Aku bawain kecil ya. martabak pulang. Bawain ya. martabak. Itu luar biasa, hormon oksitoksin langsung ser. Oh iya. Langsung ngalir dan langsung lancar ngalir. gitu. Produksi juga jadi makin banyak ya. Atau bawa tas bermerek gitu. Waduh, Iya, so sangat-sangat impactnya sangat besar sekali. Nanti tengah malam misalnya bangun tengah malam menyusui, ayahnya di situ bantu gendong dulu, menenangkan bayi, baru ibunya udah siap, baru berikan ke ibunya. bahkan hal-hal seperti itu jauh Yes. lebih besar daripada misal pemberian tadi, misalnya makanan, nutrisi gitu ya, sentuhan, tentu saja. pelukan, ya, Tentu kemudian saja. perhatian Yes, itu malah yes. lebih apa ya, menunjang keberhasilan Iya, itu ya Mbak betul. Dia juga ya. Justru hal-hal yang mungkin dirasakan oleh para ayah, kok kayaknya sepele ya, peranan saya kecil sepele, tapi justru itu bermakna sangat besar buat si istri gitu, dari hal-hal Dan kecil, menentukan. attention dan sebagainya. Dan itu sudah ada hasil penelitiannya bahwa memang dari 100 ibu yang menyusui dibagi dua, yang ayahnya mendukung keberhasilannya itu hampir 100%, yang ayahnya tidak mendukung keberhasilannya hanya sekitar 30%. So beda jauh sekali, dan itu sudah ada penelitiannya. Itu catatan penting Iya. bagi Anda yang Makanya ada memiliki komunitas anak. ayah ASI namanya. Ada juga. Ada. Mereka udah Dia 3 harus tahun. direkrut nih. Oke, tiga ini tahun sedikit nih usia. mengenai ayah ASI nih. Seru nih sepertinya. Kegiatannya ngapain kegiatannya? Mereka sebetulnya membicarakan menyusui dari sisi ayah, perspektif ayah. Bayangkan. Jadi selalu ada yang namanya tweet malam Jumat. Apa itu, Mbak? Malam Jumat sunnah Rasul katanya itu ya. Macam-macam mereka Mereka betul-betul mengedukasi dengan cara iya ini. mengedukasi. Jadi kalau seorang istri yang kasih tahu suaminya sendiri, kan mungkin ada beberapa tipe ayah yang sudahlah ya, pokoknya bagian anak-anak, bagian pengasuhan kamu aja deh si istri gitu. Jadi suka ada rentan tidak mau. Tapi kalau sesama ayah, mereka peer-nya itu mereka suka. Jadi lewat jokes, lewat obrolan-obrolan yang memang masuk ke mereka gitu ya. Misalnya saja kayak mandi gitu. Saya dengar dari teman-teman ayah ASI, mandiin anak kan bagi ayah itu adalah main air, ciprat-ciprat. Sementara kalau ibu kan berantakan, gak bisa main air, nanti masuk aneh, hati-hati. Kalau ayah kan sutralah, Lebih mau main sama santai anak, ya udah, tahu beres aja, tahu kering aja, nanti udah harum baru aku kasih ke kamu tuh ditetein. So it's really different ya ternyata kacamata, dan kita sangat dibantu. Aimi sangat dibantu oleh ayah ASI. Oke. Makanya kita kemarin Grup ya. pas ulang tahun ini, ulang tahun yang ke-7 Aimi, kita kolaborasi lah dengan ayah ASI. Mereka ulang tahun yang ketiga, kita bikin selebrasi hari Sabtu kemarin di Taman Mini. Nanti kapan-kapan kita mesti undang nih seperti itu. iya. Ayah ASI ini. Pengen tahu juga nih aktivitasnya juga ya. Asli seperti apa ya. Tapi penasaran kan sudah 7 tahun nih berkiprah gitu Aimi dengan begitu banyak program yang sudah dikedepankan. Kira-kira apa sih satu kendala yang saat ini mungkin Mbak Mia rasakan gitu sebagai ketua Aimi? Kendala dalam menjalankan program-program AIMI atau kendala dalam pemberian ASI di Indonesia?
dalam menjalankan program dong ya pasti salah Oke. satunya kan memang ASI. kan? Oke, mungkin kendala utama dalam menjalankan program-program AIMI adalah tentu sama dengan organisasi nirlaba lainnya, bahwa memang ada keterbatasan dana. There's so many things yang kita ingin lakukan gitu, banyak sekali program yang sudah kita ciptakan, tetapi mungkin masih terbatas gitu karena ada keterbatasan dana. Kemudian juga tenaga, karena kita semua volunteer di organisasi, jadi bagaimana sampai ke daerah, jadi bagaimana kita merekrut dan orang itu mau berkegiatan di suatu organisasi, dia harus punya passion terhadap apa yang dijalankan di organisasi itu. Jadi bagaimana memaintain passion itu supaya dia tetap mau berkegiatan di AIMI, itu suatu tantangan tersendiri juga. ASI. Kalau Adrian tadi sudah tertarik lumayan loh, bisa membantu juga. Oh, Mungkin iya. tidak hanya di Kayaknya sudah terlihat passionnya. Tapi kalau di sini organisasinya ini sangat apa ya, rukun dan damai ya. Tidak ada sampai melemparkan mosi tidak percaya ya, penggulingan. Tidak ya. Oke, Mbak, sekarang saya juga tertarik dengan bukunya nih, karena judulnya nih benar-benar Best sangat Friends. menggugah. Best Friends. Iya kan, ini agak plesetannya Best Friends ya kan, karena ya. sepertinya nih bertiga nih juga teman-teman yang baik. Jadi kalau dari isinya di situ selain dari pengalaman ke-22 ibu-ibu yang sudah berpengalaman memang ya, apakah juga di situ ada hal-hal unik yang mungkin belum disampaikan tadi dari Iya. bincang-bincang kita dari awal? Di sini selain juga cerita tentang pengalaman mereka 22 founder ini, kita juga dalam buku ini mendokumentasikan perjalanan AIMI sebagai kelompok pendukung menyusui yang kemudian berubah menjadi organisasi. Seperti tadi Shana aku sempat dengar bahwa menulis itu sebenarnya adalah investasi dokumentasi yang luar biasa sekali. Jadi saya merasa perjalanan AIMI ini cukup mendorong angka naiknya ibu menyusui di Indonesia. Kemudian orang jadi tahu bahwa misalnya suatu pelanggaran di rumah sakit itu tadinya nggak sadar gitu bahwa misalkan ada iklan susu formula di taman bermain rumah sakit itu sebenarnya pelanggaran. Kemudian tenaga medis menyodorkan susu formula itu pelanggaran. Tapi karena AIMI mereka kayak apa ya? Mereka nih organisasi baru yang berani menunjukkan taringnya bahwa itu nggak boleh, itu ada aturannya. Nah, kita itu tahunya ada di aturannya. mana sih, Mbak, untuk tahu mana tuh hal-hal yang sebenarnya boleh dan tidak boleh Itu gitu, sebetulnya informasi itu. itu rekomendasi kode, WHO, ya, ada ya kode ada kode internasional. etik internasional yang mengatur itu. Tapi Oke. karena gencarnya iklan susu formula di Indonesia Iya, dengan iya, tanpa adanya aturan itu seperti bablas dan AIMI ini seperti polisi yang mencoba untuk apa ya, kembali ke jalurnya, kembali ke fitrahnya seorang ibu untuk menyusui anaknya. Dan kalau ada masalah bisa disolusikan gitu loh dengan konselor. Dan di sini juga apa ya, selain cerita kita dampingi dengan informasi praktis dari konselor menyusuinya. Itu dia. Ada Seperti tips-tips ya ada Itu yang tips-tipsnya penting juga, banget ada ya. Informasinya banyak. ilustrasinya juga. Jadi kita pingin buku ini tuh menjadi teman untuk ibu menyusui, tapi juga menjadi sebuah bekal penting untuk ibu hamil dan untuk Pasti. ayah. Dibawa secara emosi, lalu tapi udah kita ada solusi. Iya. Pasti itu ada informasi dan Seperti juga itu. solusi. Dan memang kita juga sudah membagi-bagikan ya, Adrian? Ya, betul. Jadi untuk yang mengikuti kuis kami di Twitter sudah tahu jawabannya kan? Nah, AIMI Cikini juga berulang tahun yang ke-7 tahunnya. Jadi selamat sekali lagi kita juga kepada siapa, Nas? Kepada Diktatong dengan akun @dita_megasari di Pamekasan. Dan juga ada Ika Arika @ika_arika10 di Jakarta. Dan juga ada Gazia di Dinizia di Depok. Ini unik-unik ya nama Twitternya. Tapi selamat kalian memenangkan hadiah buku terbaru dari AIMI. Nanti tim kami akan menghubungi Anda. Dan ini penasaran kalau sekali lagi gitu. Sekarang kan 7 tahun. Kira-kira apa yang belum dicapai oleh AIMI? Wah, masih banyak ya. Masih banyak tugasnya, pekerjaan Masih rumahnya. banyak PR-nya karena memang tujuan kami sih jangka panjangnya tentu pada suatu hari kita memimpikan di Indonesia bahwa semua bayi bisa diberikan ASI, bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan air susu ibu. Dan sekarang ini kita berada di angka 43% untuk pemberian cakupan ASI eksklusif. Jadi masih jauh ya, PR-nya masih panjang ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Diba? Iya, dan kita juga untuk memaintain gerakan kita, program kita memang kita berafiliasi ya dengan memang organisasi-organisasi menyusul di seluruh dunia, ada IPFAN, ada WABA. Jadi kita berharap memang gerakan kita tidak hanya nasional tapi juga internasional dan dukungannya juga semakin banyak. Dan dukungan itu berasal dari yang terkecil yaitu keluarga, perusahaan, apalagi ibu-ibu bekerja ya, sekarang semakin banyak jumlah ibu bekerja, jadi didukung oleh perusahaannya untuk bisa tetap menyusui, negara dengan
perundang-undangannya, masyarakat secara luas yang mengawasi. Jadi ya mari kita bergandengan tangan untuk terus mensukseskan menyusui di Indonesia. Oke, mungkin Mbak Nita juga ingin menambahkan sedikit kali lagi. Nambahin sedikit aja, mungkin it takes a village to raise a child ya kalau kata Hillary Clinton. Dan saya nyambung Mbak Diba bahwa memang butuh banget dukungan untuk membesarkan seorang anak, dan untuk membesarkan anak mulailah dari yang terbaik dari yang baik, yaitu dengan menyusui. Dan jangan takut gitu loh bahwa kayak mungkin Mbak Shena sekarang belum punya anak, tapi ketika mendengar informasinya sekarang ini akan di save gitu. Dan satu saat Tentu dong. betul. Dan kemudian untuk menyusui sendiri butuh banget dukungan, bukan hanya dari keluarga tapi dari lingkungan, dari presenter-presenter hits ini ya, seperti Net TV Adrian yang pasti mendukung. mendukung. Ya. Artinya dukungan ini penting sekali untuk diberikan dari pemerintah juga, tenaga medis, sehingga bisa anak-anak Indonesia bisa semakin sehat dan bisa disusui sampai dengan 2 tahun seperti rekomendasi WHO. Wah, keren sekali. Setuju sekali, Nas. Ya. Jadi memang kalau untuk bisa menciptakan nanti masyarakat-masyarakat yang sehat kan dimulai dari keluarga yang sehat. Benar. Untuk memiliki keluarga sehat semuanya berawal dari ibu yang sehat. Betul. Nah, ibu bisa sehat kalau dia memberikan susu juga kepada atau menyusui kepada Betul. anaknya, begitu ya. Tahu banget. Luar biasa. Benar. Benar, kesehatan ibu terjaga karena menyusui loh. Sampai tua. Dan mungkin bagi para Anda, para pria, para suami, jangan lupakan, jangan sepelekan yang namanya sentuhan, pelukan, ya kan? Itu akan menimbulkan juga rasa cinta, sehingga produksi air susu ibu atau dari istri kita ini juga akan semakin lancar dan terus banyak. Semakin juga akhirnya banyak cinta kepada Anda juga kepada saya tentunya. Oke, Adrian, silakan berikan Oke, informasi. sejumlah informasi